Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika PAN 21 Jakarta. Kembali hadir bersama pembelajaran sejarah ya. Dan hari ini kita akan segera nanti ya mulai pembelajaran kita yaitu untuk kelas 12 agama ya. Hari ini 12 agama yaitu secara wajib dan kita berharap mudah-mudahan ada proses yang berjalan dengan baik pastinya ya, kita harapkan seperti itu dari pembelajaran kita sehingga pembelajaran kita betul-betul bisa memberikan manfaat bagi seluruh teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Sebuah lagu Sotya. Iki tulis iki dum kanggo sira kapsari ning kampu kesane kang manis madu dasar ayu parasmu tanpa layu Ibarat sosok yang nanti Yomong dikongkang sawiji Langit bumi kan hanya seni Nalikane ngucap janji ono lati Ya musiji sesotyaku pamaniku Muni mas wong ayu banyuku ukani mas para lali marang janji setiamu lagi tapi kui wisno iring kalamut pusing presto wis tak coba lale kesmilamu yang ingat lali lali tan bisa lali nanging kalali lali tan bisa lali Baik teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika PAN 21 Jakarta, kita akan terus memberikan pendidikan begitu, menjalankan tugas, peran dan fungsi kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Terutama pembelajaran yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anakku sekalian ya. Sambil kita sebetulnya sedang mencoba untuk melakukan sharing ya. Sharing dari LMS ya, Learning Management System. Kebetulan kita sedang menggunakan Google Meet dan mudah-mudahan lancar ya. Dan nanti kalau hasilnya lumayan bagus, nanti kita akan coba langsung sharing ke YouTube ya, maupun media-media publisher yang lain yang bisa kita gunakan. Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di ruang Maya yang demikian indah, demikian sejuk,
sinar matahari juga ya apa ya, menenteramkan hati ya. Tadi sempat ada yang nanya, Pak Arif kok di hutan sih? Kenapa emang di hutan ya? Apa mengesankan sesuatu kalau Pak Arif berada di hutan? Di hutan itu artinya ya sejuk, indah ya, banyak banyak kehidupan di sana. Filosofinya begini, hutan itu bagi saya itu seperti kehidupan itu sendiri ya, keras. Meskipun ada binatang kecil yang ada di samping sini ya, kemudian daun yang berguguran ya, kemudian juga ada pohon, banyak kehidupan. Saya kira bukan hanya hewan-hewan seperti ini, mungkin kita sedang berada di tempat yang aman. Kalaupun ada harimau masih aman Pak Arif di sini, nggak bakal diterkam ya. Namanya juga masih di ruang maya ya. Tapi filosofinya adalah bahwa sejarah itu penuh dengan romantika dan juga dinamika. Romantika mungkin ada unsur unsur bahagia, unsur menyenangkan begitu ya. Namun demikian kita berharap eh, filosofi ini bisa kena di teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada pastinya ya. Baik, sebuah lagu nanti kita akan segera hadirkan kembali. Judulnya adalah apa ya? Saya lagi mikir nada dasarnya apa ini. Saya agak lupa ini. Nada dasarnya apa ya? Lagu misalnya lagu Tanah Airku aja yang gampang ya. Oke, kita coba ya Tanah Airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri yang amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah itu aman dan makmur. Lihat teman-teman ya. Pulau kelapa dan amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Lambai-lambai tidur di pantai, berbisik-bisik raja kelana, memuja pulau yang indah bermain, tanah airku Indonesia. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Man 21 Jakarta, nampaknya kita akan segera mulai untuk pembelajaran kita ya. Sesaat lagi anak-anak kita akan segera masuk di ruang ini ya. Meskipun saya terlihatnya bukan di ruangan, di luar ruang, tapi ya ruang virtual itu ya mereka bisa memasang virtualnya masing-masing ya. Cuma kebetulan saya hari ini virtualnya seperti ini, jadi ya kita gunakan saja, kita manfaatkan saja. Saya yakin nanti ke depan kita justru bisa menampilkan, saya kira bisa ya, gambar-gambar di belakang kita sesuai keinginan kita. Ini kebetulan disediakan oleh Jimit, luar biasa, sudah sangat membantu sekali ya. Terima kasih Google Meet, terima kasih Google for Education atas fasilitas yang sudah diberikan, ya kan?
Mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus berkarya untuk negeri, untuk generasi kita. Civitas Akademika MON 21 Jakarta. Oke, kepada seluruh Civitas Akademika MON 21 Jakarta, teman-teman dan juga anak sekalian, juga beberapa alumni yang ingin bergabung di kelas kita di amanah budaya, kita bisa menyebutnya juga kelas kita dengan diskusi amanah budaya. Apa itu amanah budaya? Amanah budaya itu artinya adalah apa manfaat sejarah buat diri saya. Di samping memang ada pesan amanah itu sendiri. Amanah itu artinya tugas, amanah itu artinya tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk menjaga alam ini, menjaga bumi kita yang sudah sangat cantik, sudah sangat indah ini menjadi bumi yang selalu terjaga keindahan dan kesejukan, ketentraman, kenyamanan buat kehidupan kita di masa kini dan juga di masa-masa yang akan datang. Iki tulis iki dumku kanggo sira absari mengkaku esene kang manis madu dasarayu parasmu kenatan polayu Mas sasotyan ngerti ya omong iko kang sawiji
langit bumiku menyusuri alikane ucap jadi ono ya mulai siji sesotyaku memaniku menyuwunku menawari menanti setiamu langit kapeku irusku iling kalamunku sing tresno wis tak coba lek siramu nanging lali lawitan bisa lali nanging aja lali lawitan bisa lali. Oke, kita tunggu ya. Kita wait menunggu anak-anak kita hadir di ruangan ini.
Oke, selamat datang. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akbar udah masuk nggak, Akbar? Hadir Pak, hadir. Cek. Suaranya dapat di-copy dengan baik. Oke Pak. Juragan Empang Pak. Hah? Juragan Empang. Juragan Empang. Iya Pak Juragan Pak. Akbar request. Juragan Empang Kosida, gimana, Pak. Oh, Enggak. Kosida. Juragan Empang. Sabian Pak. Suaranya kecil banget. Lali aku re. Baru nggak pernah dengar lagunya ya. Nanti kalau mau nyanyi ke sini lah ya, biar Enak Pak suaranya lagunya. biar OTW, Pak. suaranya tuh harus satu tempat di sini baru bisa nyanyi. Kalau Betul. apa namanya? Request boleh nggak Pak? Pak balonku. Request Pak, apa? balonku Pak. Balonku. DJ Pak. DJ apa? Balonku versi Yang Pak Arab. Arif tahu aja lah, Pak Arif keroncong ya paling. Keroncong juga. Iya keroncong Pak. Siapa Keroncong juga boleh? Enak Pak. Keroncong juga lagunya baru 2 paling. Ada berapa 2 Pak? lagu. Banyulangit Pak, Banyulangit. Banyulangit. Ah, boleh juga itu. Ntar dulu. Susah apa gampang itu? Susah kayaknya deh. Gampang Pak. Awalnya gimana? Ame-ame. Udah keroncong aja Pak. Goyang itu kayak Pak. Ya Banyulangit kan? Banyulangit. Seng ono dur kayangan. Request Banyulangit. Awalnya gimana? Pak, jangan gitu terus Pak, saya bosan. Udah berapa orang itu? Pak, bosan. Banyak Pak. Ini dia. Kita persembahkan. Kita saja. Halo. Pakai G, ganti. Nggak kuat tarif. Ini siapa sih pakai itu? Halo Parif, ini dong 21 dong. Ayo Dul. Takbiran aja Pak, takbiran. Coy, pakai akun madrasah apa ya? Dah. Nggak tahu nih. Parif belum pernah bawain sih. Ayo. Pak kok nggak nyanyi Pak? Kedengeran ya? Enggak, Bapaknya nyanyi lah Pak. enggak apa. Udah berapa itu, Bar? Tuh. Hancur ini, hancur. Udah berapa orang, Bar? Kurang lebih berapa ya Pak? 29-an Pak. Kamu pakai HP ya? Kamu Kurang pakai lebih HP. 31. Kurang
Laptopmu mana? Laptopmu mana? Pak, ada yang mau OTW Pak, mau nyanyi katanya. Oh, OTW. Bar Ada kok yang mau ke akunnya sekolahan, 2 mau bar. nyanyi. Boleh Nyanyi OTW. Sanjojo. Boleh. Satu orang aja ya. Pak, nyanyi topeng monyet Pak. Awari pergi ke Topeng pasar. monyet. Malam minggu petang gitu ya. Iya Pak, iya. Iya. Topeng monyet datang. Iya. Anak-anak Garing, Pak. senang. Itu lagu zaman SD itu. Ini direkam ya, kamu harus hati-hati. Direkam Mas Bro. Berapa bar Parim nggak bisa ngeliat di sini? Bar, 30-an, Pak. nanti 30-an, nanti kamu pindahin ke WA ya. Coba tulis yang hadir, tulis semua hadir, hadiroh, hadiroh gitu ya, tulis ya di situ ya. Di chat, chat. Oke, Iya, Pak. Pak, iya. Chat gini loh, chat. Nah, itu. Kalau di chat bahasa, Pak. Iya, Yo. chat ya. Omongan, Ini jaga. Najwa, Aufa, Lulu, Sarotun, Farisa, Syaroni, Khalid bin Walid. Khairul kemana? Khairul kemarin kemana? Kemarin. Kemarin nggak masuk kamu. Oh, yang kemarin nyai saya meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nyolatin. Nyolatin. Iya. Udah nggak bisa Maaf nafas lupa ya? izin. Iya. Ya iyalah. Ya mudah-mudahan diterima amal ibadahnya ya. Amin. Amin. Oke. Diberikan kesabaran buat yang ditinggalkan keluarganya, kamu juga ya. Iya, makasih, Pak. Oke, kita bisa mulai. 30 cukup dah. Siap? Nggak Pari nggak banyak nyanyi, Pari ini nyanyi cuma buat awal doang ya. Selebihnya bisa jadi serius banget enggak sih? Ya sesuai standar aja lah ya. Oke, sudah siap? Siap. Siap. Supaya kelihatan kamera kalian gimana nih ya? Soalnya direkam ini. Yang jelas nanti ketika ditanya tolong nyalakan kamera deh ya. Tolong nyalakan kamera supaya terlihat siapa yang berbicara ya. Jadi nggak keluar cuman ini doang. Ini kalau sorotan bukannya ketika kalian ngomong keluar ya. Coba ada yang ngomong satu orang coba. Tes. 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 Nggak keluar ya? Halo. Nggak keluar ya? Wajahmu nggak keluar. Nyalakan Sudah. kamera coba. Nyalakan kamera Sudah. nggak coba. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ini, Pak. Kenapa nggak keluar ya? Saya lagi megang Monas. No. Oh, Ngelek. pakai Sudah, saya sudah. otomatis kali ya? Otomatis kali ini. Ngelek, Coba Pak, kamera saya. Coba ngomong, Bar. Tes. Halo. Nggak nongol kamu. Harus Ngomong. dipin ini ya kalau ini. Udah nggak apa-apa, Halo. yang penting dipin deh. Ya. Halo. Oke. Khairul Walid, subhanallah. Itulah yang dibawakan oleh Pak Ari. Biar nongol, dia harus dilepas kali pinnya ya. Oh, nggak bisa, bro. Nggak bisa, Mas Bro. Lepas. Adiba, kedengaran nggak Adiba suara Pak Arif? Kedengeran, Pak. Kedengaran. Wina, betul itu Wina ya? Wina kedengaran nggak Wina? Ananda. Ini Ananda benar? Iya, Ananda. Pak. Benar Ananda ya?
Iya. Nggak kelihatan soalnya Pak Arif. Coba saya pin ya. Cis. Oh, harus dipin. Oke. Namanya masih belajar ya. Mohon maklum. Tapi nanti yang nanya Pak Arif pin lah. Nanti biar kelihatan di YouTube-nya ya. Cuma ini nggak live, cuma direkam aja. Baik, kita akan segera mulai. Ya, tadi kita putar-putar lagu itu sudah. Dan saya berharap, saya mulai dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, konsep pembelajaran kita kebetulan mungkin seperti hampir-hampir kayak siaran gitu, nggak apa-apa lah ya. Sekedar untuk ya berwacana tentang proses pembelajaran di masa pandemi dan kita memanfaatkan teknologi yang ada, Jimit kita gunakan ya, Zoom kita pakai. Cuma sementara ini kita masih fokus di Jimit karena yang gratis ya. Yang gratis pun nanti mudah-mudahan pasca pandemi ya tetap fasilitasnya tidak berubah ya. Karena khawatirnya nanti fasilitasnya berubah. Kalau berubah itu ya kayak Zoom itu waktunya cuma berapa itu? 40 menit ya. Zoom itu kan 40 menit kan yang gratis. Dan kalau Jimit tanpa batas, tapi tanpa batasnya itu maksudnya adalah Google for Education ya. Untuk pendidikan sekolah yang SCHID itu gratis ya. Banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Nah, karenanya kita gunakan sebaik-baiknya gitu ya maksudnya agar kita bisa kita maksimalkan untuk tujuan dan proses pembelajaran kita gitu ya. Masih ada 27 lainnya di belakang di sono. Saya lagi ngeraba-ngeraba ini cara ngelihatnya gimana. Tapi saya pakai komputer, bukan pakai HP, bukan pakai laptop, pakai komputer besar. Kita coba untuk melihat dan juga mempelajari yang ini ada perubahan sih ya. Jimit ada perubahan beberapa format baru, beberapa icon-icon baru ya, beberapa tampilan baru, cukup bagus dan ini background juga bisa dirubah ya. Jadi kalau kalian menggunakan laptop itu backgroundnya coba dirubah. Ini siapa nih? Ahmad bisa ngerubah tuh ya. Bar kamu bisa Bar itu ya? Bisa, Pak. Ya latar belakangnya bisa dirubah kayak gitu, itu bagus ya. Coba Pak Arifin, biar kelihatan Akbar. Nah, kelihatan di YouTube dia. Ya. Keren sekali gedungnya ya. Pingin cita-citanya tuh punya rumah di pinggir danau seperti itu ya, keren. Serem tapi, Pak. Serem ya? Ya buat istirahat aja lah. Kayak villa aja, villa kan buat istirahat aja. Oke, anak-anakku sekalian ya. Untuk pembelajaran di kelas 12 saya coba tampilkan. Saya singkat aja ya. Ini adalah saya share dulu. Kelihatan nggak itu? Apa yang kalian lihat? Gak ada apa-apa. Udah kelihatan belum? Enggak ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Belum. Enggak ada. Apa? Belum muncul. Udah kelihatan belum? Belum. Udah kan? Belum. Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Udah kelihatan belum? Udah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Belum.
Udah ya? Belum. Iya udah. Udah. Udah, Pak. Sekarang masih kelihatan? Masih. Masih ya? Iya. Oke. Baik, jadi anak-anakku sekalian, untuk materi pembelajaran di kelas 12 itu kita sebut dengan istilah sejarah modern ya. Sejarah modern yaitu sejarah yang berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1998. Tapi nanti kita kembangkan ya, bukan hanya sampai tahun 98, karena 98 itu kan era reformasi atau peristiwa kerusuhan di tahun 98. Pernah dengar ya peristiwa reformasi 98 ya? Siapa yang lahir tahun 98 ada? Kalian 2000 atau 2000 berapa kelahirannya rata-rata? 2003. 2003 ya. Tahun 3000. Tahun 3000, 2000 ya. Tahun 2003 ada 2001 ya. Sekitar itu ya. Ya kan? Iya, Pak. Ya, itu pasca peristiwa 98. Nah, 98 itu ada satu peristiwa besar yang dinamakan dengan kerusuhan tahun 98 atau reformasi 98 atau peristiwa Mei ya. Peristiwa Mei tahun 98. Jadi ada satu kerusuhan, ada gerakan mahasiswa di tahun 98 itu. Mereka menuntut apa yang disebut sebagai perbaikan. Ya, konsep perbaikan mereka itu disebut dengan 6 agenda reformasi. Ya, jadi salah satu yang modern itu adalah itu sebetulnya. Tapi kita kemudian terbatas pada kronologi tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 dan nanti akan kita lanjutkan pada masa pemerintahan Joko Widodo ya atau pemerintahan Jokowi. Nah, itu disebut sebagai sejarah modern ya. Jadi kita ngebahasnya sejarah modern. Tapi kalau yang ini kan dari kelas 10 nih, Pak Arif yang lihat di kelas 12-nya. Kelas 12-nya itu adalah ini. Nih ya. Kelihatan ya di situ ya. Kalau RMS ya, nah ini. Ini kok 11 sih? Salah ini ya? Ini kelas 12 maksudnya ya? Iya Pak. Kode kompetensi ruang ya, atau ruang lingkup ya. Ruang lingkup materinya itu adalah upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Ini nggak tahu kenapa setelah didodol malah berantakan ini. Ya tujuannya adalah menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Jadi konsep pertama sebetulnya yang dibahas itu adalah konsep disintegrasi. Ya, disintegrasi berasal dari kata dis dan integrate ya atau integrasi. Integrasi itu artinya adalah bersatu, sementara dis itu artinya apa? Dis itu artinya apa? Diskualifikasi itu artinya apa? Keluar. Dikeluarkan. Tidak masuk kualifikasi itu namanya diskualifikasi. Disharmoni artinya apa? Disharmoni. Tidak harmoni. Tidak harmoni. Jadi arti dis itu artinya adalah tidak. Tidak. Kamu didiskualifikasi. Nah, lengkapnya itu adalah diskualifikasi. Kalau dalam bidang olahraga itu ya diskualifikasi, nggak masuk kualifikasi gitu. Atau mungkin dalam bidang-bidang yang lain juga banyak yang menggunakan istilah diskualifikasi. Apalagi yang menggunakan istilah dis itu? Dis apa lagi? Flash disk. Diskor. Disinfektan. Disinfektan, ya. Flash. Iya. Disinfektan.
Antibakteri. Ya, infektan itu artinya menginfeksi ya. Jadi tidak menginfeksi. Disemprot. Iya, disemprot ya. Bahasa gampangnya disemprot ya. Jadi menolak infektan, menolak virus-virus, menolak bakteri ya. Itu namanya disinfektan. Jadi definisi dis itu nanti akan dibahas dalam konsep sejarah sejarah Indonesia, karena kita pernah mengalami nasib yang cukup memprihatinkan sebagai sebuah bangsa karena mengalami disintegrasi. Tahun 98 kita mengalami disintegrasi. Ya. Satu itu. Nah, sejarahnya ya, sejarah awal sekali Indonesia, kita juga mengalami disintegrasi. Yaitu pasca proklamasi 1945. Tepatnya itu adalah yang pertama sekali terjadi itu adalah tahun 1949 ketika satu kelompok itu mereka memproklamirkan diri sebagai sebuah negara. Mereka memproklamasikan sama sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno. Soekarno bisa memproklamasikan, mereka pun menyatakan bahwa saya juga bisa proklamasi. Maka kelompok ini yang kita sebut sebagai kelompok Darul Islam. Ada tanda miringnya, ada tanda strip kok miringnya. Tanda garing, garis miringnya itu adalah TII. Ingat baik-baik ya. Kelompok pertama itu adalah TII. Di sini sudah ada nih. Ini makanya di materi-materi pertama. Pak Arif nge-review secara umum terlebih dahulu ya. DITII. Oh. Kepanjangan dari apa tadi? Siapa yang dengar tadi? DITII. Kepanjangan dari Darul Islam. Darul Islam. Islam. Ya. Darul Islam. Darul Islam. TII-nya kepanjangan dari Tentara Islam Indonesia. Ya. Jadi itu di kelas pembelajaran SMP itu sudah ada. Tapi kan sifatnya adalah mengkaji ulang dalam artian lebih memperdalam karena level pendidikannya itu lebih tinggi ya. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Mereka menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia atau yang disingkat dengan NII ya. Kalau sekarang itu orang lebih mengenalnya sebagai NII ya. Mereka menyebutnya dengan istilah N11 ya. Bahasa intelijennya itu adalah N11. Kalau wilayah Jakarta itu namanya KW9. Jadi NII yaitu versinya banyak sekali, ada KW1, KW2, KW3, sampai KW yang 9. Ada 9. 9 itu katanya adalah wilayah Jakarta. Itu adalah NII yang zaman sekarang. Tapi sekarang kan sudah dihentikan. Artinya gerakan-gerakan ini kemudian sudah tidak diizinkan, bukan tidak diizinkan ya, dari dulu pun nggak dibolehkan. Karena itu merupakan gerakan yang kita sebut sebagai gerakan bawah tanah. Jadi pasca Darul Islam itu berdiri tahun 1949. Ya. Itu Darul Islam. Nah, ini yang kita bicarakan. Mereka adalah kelompok-kelompok yang berupaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu yang Pak Arif tadi katakan bahwa kita dalam posisi disintegrasi. Pasca tahun 45 itu ada disintegrasi. 45 itu kita baru merdeka. Nah, dalam posisi baru merdeka itu banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin ingin punya peran gitu kan, nggak dilupakan gitu, nggak dilupakan dalam perjuangan. Jadi banyak tokoh yang kemudian memandang bahwa pasca tahun 45 itu banyak kelompok yang disingkirkan oleh Soekarno. Kenapa disingkirkan? Karena mungkin ya beda ideologi ya, beda cara pandang. Bahkan
Soekarno dan Hatta pun pernah berbeda, ya, pernah berbeda. Yaitu tentang bagaimana sikapnya terhadap kelompok-kelompok Islam, ya. Kemudian juga cara pandang ekonomi juga mungkin berbeda, ya. Itu yang kemudian menyebabkan perbenturan, ya, beda pemikiran antara Soekarno dan juga Hatta. Jadi anak-anakku sekalian, sekali lagi Pak Arif sampaikan bahwa kita bicaranya adalah bicara tentang sejarah tahun 45 sampai dengan tahun ini. Kalau perlu detik ini. Sampai misalnya kebijakan Jokowi yang terakhir tetap memperpanjang PPKM, itu pun bisa menjadi salah satu bagian dari kajian sejarah, ya. Oke, disintegrasi tahun 45 terjadi disintegrasi. 98 terjadi juga yang dinamakan dengan disintegrasi. Ya. Jadi secara mudah kita bisa menyatakan bahwa yang dinamakan dengan disintegrasi itu artinya adalah perpecahan. Dulu itu ada peristiwa pembakaran mall. Kalian ngalamin nggak? Enggak ya? 2003 kalian nggak ngalamin. Tapi mungkin pernah dengar dari cerita orang tua, mungkin ada yang pernah cerita? Orang tuanya pernah cerita nggak tahun 98? Sering, Pak. Sering ya? Ini Pak Arif di situ kelihatan nggak wajahnya di situ? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi tahun 98 ibu kalian itu masih pacaran mungkin ya, kalau anak-anak pertama itu. Kalau kalian anak pertama mungkin masih pacaran, sedang diproses lah ya. Kalian sedang diproses, dalam tanda kutip ya. Sedang diproses dan mungkin mengalami peristiwa tahun 98. Kalau Pak Arif, 98 di Cakung, di atas tol, di atas jalan tol, kebetulan di situ pulang kerja ya. Itu ngelihat pembakaran ban oleh mahasiswa Universitas Indonesia karena mengenakan baju warna kuning, betul ya? Oh itu almetnya warnanya kuning. Itu jalan terus demo, jalan dari Purwogadung bakar ban sampai Tipar masih bakar-bakaran tuh masih ada. Kalau mahasiswa sih enggak, tapi ada beberapa oknum lah. Menurut saya itu oknum ya. Tahun 98 itu kita susah untuk kemudian mengidentifikasi mana yang benar-benar mahasiswa, mana yang enggak. Kan ada kelompok penyusup dan seterusnya. Sangat mungkin itu sekali. Ya. Jadi 98 itu pembakaran gedung mall ya, mall di Grand Cakung itu dulu namanya apa ya yang seberang itu. Sekarang namanya Carrefour kalau nggak salah ya, betul nggak? Giant. Dulu. Hah? Ya, Giant. Giant ya? Sekarang itu apa yang depannya Grand Cakung itu loh. Giant. Sampingnya Giant. Depannya PT. Jalanan, Pak. Giant. Depannya Grand Cakung dulu ya, Giant ya. Nah, dulu itu namanya adalah Sahabat. Mall Sahabat dulu. Saya masih ingat itu, seragamnya itu masih ingat karena kebetulan tetangga itu tadi kerja di situ dan di hari-hari tertentu pakai seragam batik itu. Saya masih ingat sekali. Ya. Jadi itu dibakar juga. Dibakar atau dijarah, pokoknya penjarahan ya, penjarahan itu luar biasa. Itu tahun 98 itu. Itu dijarah. Ada yang ngambil baju doang. Ada yang ngambil kulkas, yang butuh kulkas ngambil kulkas. Gratis. Gratis Mas Bro. Gratis. Kalau yang mau ngambil mungkin ngambil makanan, apalagi makanan ya murah meriah. Silakan. Pada zaman itu polisi pun nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, polisi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pada waktu itu kita bisa mengatakan bahwa tahun 98 itu adalah seperti negara tanpa militer, negara tanpa polisi. Polisi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya dengar betul omongan para polisi itu ketika dia bawa HT. Udah ambil tapi jangan rusuh, jangan dibakar. Ambil aja.
Itu 98. Kayak yang punya Coba. toko. Ada orang tua yang cerita nggak? Coba. Siapa yang mau cerita dulu tentang 98? Apa yang kalian tahu? Yang mau cerita ada nggak? 98 itu. Bayangan kalian tentang tahun 98 itu kayak gimana? Yang pernah kamu dengar, yang kamu dapat ceritanya dari orang tua itu apa coba? Ada yang mau cerita nggak? Saya tutup dulu nih ya. Siapa yang mau cerita? Pari minta kalian ada yang mau cerita dulu. Coba. Ntar. Lagi di syuting soalnya. Ya. Siapa yang mau cerita dulu peristiwa 98? Apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang peristiwa 98? Orang tua pernah cerita atau kalian pernah baca deh? 98 apa yang kamu tahu tentang 98? Siapa yang mau cerita dulu? Ada? Terus apa? Muhammad Ilham. Ham, kamu mau cerita, Ham? Silahkan, Ham. Apa yang kamu pernah dengar tentang 98, Ham? Ini Pak, banyak kerusuhan yang terjadi Pak. Kerusuhannya kayak gimana? Kayak toko-toko banyak penjara, terus banyak pencurian gitu. Pencurian? Iya. Pencurian di mana? Mana? Di rumah-rumah orang Cina Pak. Oh iya, bagus. Ada poin lagi. Masukan bagus. Cukup, ya, Ilham? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi Pak, setahu saya gitu doang Pak. Oke, terima kasih, Ilham. Berikutnya, ada lagi nggak yang punya bayangan tentang 98? Apa yang ada di benak kalian? Apa yang terpikir di mindset pikiran kalian tentang peristiwa 98 yang kalian tahu itu apa? Meskipun dengar nggak apa-apa. Pak, ibu saya nggak cerita apa, cuma saya pernah dengar katanya begini bla 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 bla, itu silakan aja. Siapa yang mau cerita? Bapak, Sabrina, siapa? penjarahan sama kebakaran di Mall Klender, Pak. Penjarahan dan kebakaran di Mall Klender. Kebakarannya kayak gimana? Karena Karena pada nyuri gitu jadi mallnya dibakar. Ya. Ini banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal. Dan banyak cerita banyak cerita-cerita aneh-aneh ya? Iya, Pak. Sampai ganti nama mallnya. Sampai mallnya ganti. Jadi mall apa sekarang? Mall Citra kalau nggak salah ya? Jogja Plaza, Pak, kalau nggak salah. Waktu itu Jogja, sekarang? Waktu itu Mall Klender, sekarang jadi Jogja Plaza. Jogja dulu, Jogja yang dulu. Ramayana sekarang Pak, Ramayana. Ya, iya udah. Oh iya, Ramayana. Matahari. Bulan. Yang benar yang mana? Itu Akbar yang orang deket situ, Bar. Ramayana Pak. Ramayana. Iya. Jadi Ciplas Pak. Kalau nggak salah sih dulu pernah namanya tuh Mall Citra. Pertama kali itu Jogja. Ya, namanya Mall Jogja dulu ya. Mall Jogja karena Pak Arif tuh hampir tiap hari lewat situ dulu ya. Pak Arif ini generasi kolonial ya. Dari zaman dulu mondar-mandir lewat situ karena pernah tinggal di situ lah, daerah situ ya. Jadi ngepulnya asap itu ngelihat betul ya. Ngepulnya asap di Klender itu ngelihat orang pada bakar-bakar, lihat peristiwa misalnya di atas itu lagi ngambil baju kemudian bawah dibakar, itu tahun 98 itu ya, sampai ada orang yang meninggal banyak itu, bahkan kemudian timbul cerita macam-macam ya, cerita aneh-aneh lah tentang ini itu segala macam itu di Mall Klender. Jadi poin tadi yang Pak Arif dapatkan adalah misalnya dari Ilham mengatakan bahwa ada apa namanya tuh sentimen suku terhadap Cina. Ya, jadi Cina waktu itu jadi sasaran, tokoh-tokohnya dijarah segala macam. Kemudian itu kalau Anda ingat tahun 98 itu makanya ada tulisan-tulisan kayak misalnya pribumi dan non pribumi, Muslim. Ada Muslim, ada pribumi, non pribumi segala macam ya. Ada tulisan pokoknya semuanya ngaku pribumi semua lah. Karena kalau non pri itu udah langsung selesai pada waktu 98 itu, ya.
Itu kerusuhannya sangat masif sekali. Nah, itu adalah poin salah satu gambar, salah satu potret yang nanti akan kita pelajari. Tapi itu nanti di video terakhir, di acara terakhir, di kajian terakhir dari pembelajaran kita yang sebetulnya masih panjang. Tapi poinnya saya ingin mengatakan bahwa di situ sudah mulai terjadi yang dinamakan dengan disintegrasi. Ya. Pelanggaran HAM ya, Pak? Pelanggaran HAM jelas ya. Pelanggaran HAM itu jelas. Karena misalnya dalam kasus meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti ya, itu menunjukkan bahwa di situ ada pelanggaran hak asasi manusia. Masalahnya sampai sekarang nggak pernah selesai, belum selesai. Siapa yang tanggung jawab, mau si jenderal inilah, mau siapa-siapa segala macam ya, belum ada data yang clear begitu. Karena ada juga anggapan bahwa yang tanggung jawab pimpinannya dong, yang tanggung jawab tentaranya yang di situ, yang nembak segala macam dan seterusnya ya. Jadi peristiwa ini yang kemudian memahamkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa di situ ada yang disebut sebagai instabilitas. Instabilitas itu artinya tidak stabil, negaranya nggak stabil. Ya, kalaupun misalnya akan terjadi kerusuhan lagi, itu orang juga mikir-mikir ngapain sih rusuh lagi, udah capek lah. Misalnya kalah pemilu ya, mau ada kerusuhan lagi orang juga enggak, udah males. Ya, kecuali pemerintah itu benar-benar benar-benar otoriter, arogan segala macam. Baru tuh mahasiswa turun ya, bisa selesai juga, bisa demo lagi kalau kelewatan. Makanya harus irama pemerintah itu harus seirama lah ya. Iramanya harus sama dengan apa yang dimaui oleh mahasiswa. Mahasiswa ini kan representasi dari rakyat. Coba menurut kalian demo mahasiswa yang dilakukan mahasiswa itu tahun 98 itu benar apa salah? Benar. Pada benar. Ya. Benar, Pak. Ya, Karena belum lahir. perwakilan. Sekarang Pak Ari mau tanya nih, kalau kalian jadi mahasiswa, kalian berani nggak demo kayak mereka itu? Berani nggak? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya. Berani kalau tahu masalahnya. Ya, berani sampai ada yang mati ya. Waduh, kalau mati jangan Pak, saya pengen tetap hidup aja Pak, nggak mau mati Pak. Ya. Yang ditembak ya. Yang ditembak, baik di Trisakti maupun di UNJ ya. Di UNJ itu juga ada mahasiswa yang meninggal ya, dari nggak tahu dari teknik atau dari sejarah pada waktu itu. Cuman saya dapat cerita dari kakak kelas, kita ada yang meninggal di kampus kita UNJ ya. Pak Arif kan UNJ nih, tahun 99. Pak Arif ini masuknya pasca reformasi 98, 99, tapi sempat demo ya, sempat demo juga lah. Jadi waktu kita masuk pertama itu dikasih cerita, yang meninggal itu bukan hanya Trisakti, di UNJ pun ada, cuma nggak diberitakan. Dan nggak masuk sejarah juga ya. Tidak masuk sejarah. Itu ada yang meninggal. Tertembak lah ya, tertembak begitu, ada yang mengatakan demikian. Tapi memang belum clear sekali itu ya. Makanya kan sejarah itu memang harus jelas. Kalau yang di Trisakti itu kan memang pemberitaannya itu luar biasa sehingga menyebabkan gelombang gerakan mahasiswa itu sangat masif ya. Itu tahun 98 ya. Jadi sekali lagi Pak Arif sampaikan, saya share lagi ya. Tadi pakai apa? Kang Ujang, nanti ya Kang Ujang ya, bentar ya Kang Ujang. Bisa diambil Kang. Ambil aja nih di depan. Di depan. Iklan dulu ya.
Iya, 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 oke. Jam berapa itu, Jam? Itu dia. Teteh aja, teteh. Teteh aja. Teteh. Sebentar ya, sebentar. Iklan dulu, iklan. Jos. Hujan. Ya, jadi intinya materinya itu adalah dari tahun 45 sampai dengan sekarang begitu, nggak apa-apa. Kita bahas yang terbaru, kita bahas Jokowi periode 1, periode 2, nggak apa-apa. SBY periode 1, periode 2 juga dibahas. Sebelumnya, oke, kita urut aja ya. Jadi tahun 45 kita mulai kita belajar sampai dengan tahun 49 itu namanya adalah kita berada pada kajian tentang Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi tahun 45 sampai 49. Meskipun tahun 50 itu masih masih berkaitan dengan Soekarno ya, karena Soekarno masih berkuasa. Nanti tahun 50 sampai dengan tahun 59 itu masanya dinamakan dengan masa demokrasi liberal. Sudah? Jelas ya? Itu tahun 50 sampai 59 itu namanya demokrasi liberal. Masa pemerintahannya adalah masa pemerintahan yang liberal. Ya masih Soekarno lah. Nanti tahun 59 sampai dengan tahun 65 itu dinamakan dengan masa demokrasi terpimpin. Ya, itu yang kita bahas ya. Saya presentasikan jendela. Ya. Tahun 59 sampai tahun 65 itu yang dinamakan dengan demokrasi terpimpin. Nah, nanti setelah tahun 65 sampai dengan tahun 98. Lama sekali. Berapa tahun Soeharto berkuasa? 33. 30, Kurang lebih 33 tahun. 33 atau 32 tahun. Umumnya 32 ya. Karena hitungannya itu biasa 66 sampai 98. Ya antara itulah. Kan dilantiknya kan tahun 66 ya. Soeharto. Itu yang dinamakan dengan pemerintahan masa Orde Baru. Paling lama ya. Dan Jokowi juga menurut saya berpeluang juga untuk memimpin kembali. Kalian setuju nggak kalau Jokowi mimpin lagi? Siap, tidak. Tidak. Setuju Pak, bagus Pak. Enggak, Pak. Iya kan, bagus. Banyak bantuan Pak. Bantuan udah nyampe belum? Udah. Udah kan? Dari Anies. Iya, berarti Belum. bagus dong. Dari Bagus Anies. ya. Dari Cuma Anies, Pak. sedikit. Dari Anies. Kurang banyak. Dari Jokowi, saya, Pak. Dari saya. Jokowi Saya dari RT. dari RT. Iya. Mana nih? Nih ya. Jadi kehidupan masa demokrasi liberal itu tahun 50 sampai dengan tahun 59. Ini yang kedua tadi. Demokrasi liberal itu yang kedua tahun 50 sampai dengan 59. Ini kita bicara kronologi waktu. Nah, setelah demokrasi liberal, kemudian masuk pada masa demokrasi. Oh, liberal masuk ini. Terpimpin. Oh, ini terpimpin ya. Demokrasi terpimpinnya itu adalah demokrasi tahun 59 sampai dengan tahun 1965. Batas tahun 59 itu ada satu yang terkenal yang dinamakan dengan
Dekret Presiden tanggal berapa? Pastinya Pak Arief ada pretest dulu ya. Tahun berapa? Namanya apa? Dekret Presiden Dekret Presiden tanggal 5 Juli 5 Juli 1959. Nah, itu adalah akhir dari yang ya dinamakan 5 dengan Juli demokrasi liberal. Ya. Kenapa di situ berakhir? Karena DPR-nya pada berantem, DPR-nya pada apa namanya? Ya mau menang sendiri lah, ya. Pada waktu itu adalah partai-partainya ingin menang sendiri. Yang ini harus jadi dasar negara lah, termasuk PKI ya. Partai Komunis Indonesia waktu itu kan sudah mulai berkembang pada waktu itu. Kan meletusnya tahun 65 kan, 59 itu PKI sudah mulai menggagas ide untuk kemudian mengganti ideologi negara ya, atau yang kita sebut dengan istilah Pancasila. Jadi mereka sudah melakukan itu. 59 sampai dengan 65 ini di sini 65 ini meletusnya G30 SPKI. Demokrasi terpimpin ala gaya kepemimpinan seumur hidup yang dilakukan oleh Soekarno itu berakhir tahun 65. Ya. Kenapa? Ya karena ada kecenderungan Soekarno memiliki kedekatan dengan ideologi komunis. Ya, kedekatan aja sebetulnya ya. Walau alam kalau benar-benar bisa jadi kita kan nggak tahu ya. Apakah benar-benar itu mengakui ideologi komunis atau sekedar menggabungkan, karena konsep Soekarno itu disebut dengan gabungan dari seluruh ideologi. Nah, ideologi yang kemudian dibangun oleh Soekarno itu namanya adalah Nasakom. Ingat baik-baik ya. Ini sering keluar, catat di ingatan kalian. Nasakom, kepanjangan dari nasionalis, agama, dan komnya apa? komunitas Komunis. Cuma pada waktu itu memang ya Islam yang dimaksud sebagai agama ya, agama itu adalah lebih dekat dengan Islam tradisional. Apakah itu? Organisasi apakah itu? Organisasi yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama. Makanya kalau misalnya NU sampai hari ini itu dekat dengan pemerintah, itu memang dari zaman dulu memang dekat ya. Mereka sudah menjalin hubungan dengan Soekarno dengan sangat dekat. Itu yang disebut sebagai kelompok tradisional konservatif ya. Islam tradisional lah seperti itu. Ya. Kalau lawan politiknya dalam konsep Islam itu, dalam konsep pergerakan Islam itu adalah Masyumi. Apa itu Masyumi? Masyumi itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi ya. Tokoh-tokohnya siapa? Yang pakai kacamata itu? Pahlawan nasional ya. Nasir dan kawan-kawan, termasuk Buya Hamka. Ya. Termasuk Buya Hamka. Buya Hamka itu siapa? Budayawan, ulama, pemikir politik. ya ulama ya. tafsir Ya, ulama tafsir juga ya. Tafsir apa dia? Tafsir Al-Azhar ya? Iya bukan? Tafsir Al-Quran, Pak. Tafsir Al-Quran ya. Iya benar. Ya, Kemenang. ya betul sekali ya. Jadi kalau disebut sebagai perbedaan politik ya cara pandang politiknya itu beda antara kalau dulu itu masih Hasyim Asy'ari ya. Hasyim Asy'ari dan itu Natsir yang partainya itu adalah Partai Bulan Bintang. Sekarang Partai Bulan Bintang kan sudah merapat semuanya hampir semuanya sekarang merapat ke pemerintah semua kan. Nah sekarang katanya dengar-dengar katanya sudah membicarakan ya, sedang membicarakan tema tentang 3 periode. Kamu setuju nggak 3 periode?
Maksudnya apa, Pak? Ya, Jokowi 3 periode. Enggak, Pak. Oh, Juga kebanyakan. Ya, maksudnya itu jangan nggak semua juga ada yang jawab. Saya setuju Pak, bagus. Ada nggak yang bilang bagus? Kamu nggak setuju kenapa? Satu orang. Siapa yang jawab dulu? Siapa? Kenapa nggak setuju 3 periode? Tadi ada yang jawab kebanyakan. Apalagi? Bosan Pak? Ya bosan ya udah. Kalau bosan ya. Tapi kalau menurut Pak Arief ya memang sebetulnya kan kita sudah punya kesepakatan 2 periode. Ya udah 2 periode lah. Bikin undang-undang itu kan susah. Kan mikirnya sangat mendalam ya. Mikirnya tuh mendalam. Kalau mau 3 periode nanti jadi 4 periode, 5 periode. Udah kayak zaman Orde Baru ya. Tapi wallahu a'lam nanti kalau MPR-nya menang ya selesai. Kan undang-undangnya bicaranya begitu. Kalau forumnya itu menyetujui dan kemudian terjadi 3 periode ya sudah. Berarti pada ujungnya ya nanti akan ada pertarungan politik lagi, ada pertandingan, ada kompetisi lagi di tahun berapa? Pemilu depan tahun berapa? 2024. Ada kompetisi lagi, ada persaingan lagi. Ya. Bisa Prabowo, bisa Jokowi Prabowo, bisa Jokowi lawan Prabowo atau gabungan presiden dan wakil, ada juga mungkin kelompok Anies, ada Ganjar Pranowo dan seterusnya kan. Itu beberapa nama yang lagi rame begitulah kurang lebih ya. Tapi tergantung dari pembahasan undang-undang ini apakah kemudian 3 periode ini dibuka kerannya apa enggak, kan gitu. Ya. Oke, jadi urutannya itu Pak Arief nggak share lagi nih karena kayaknya nggak tahu nih. Ketutup kayaknya ya. Oke, jadi urutannya adalah tahun 45 sampai 49 itu tentang disintegrasi nasional. Tahun 50 sampai 59 adalah masa demokrasi liberal, ya. Kemudian tahun 59 sampai 65 itu adalah demokrasi terpimpin. Kemudian tahun 66 atau tahun 65 sampai dengan tahun 1998 itu adalah Orde Baru. Betul ya? 98 ke sana itu yang dinamakan dengan masa reformasi. Presiden masa reformasi itu siapa pertama? Gus Dur. Dur. Gus Dur, habis Gus Dur? Gus Dur. Yunji. Husen. Ya bisa dibilang ini dulu ya, Habibie. Gus Dur, terus? Habibie. Megawati. Habis Megawati? SBY, habis SBY? Jokowi. Ya. Jokowi. Prabowo kalah. Yunji benar. Anies menang. Oke. Prabowo kalah. Iya Jokowi. Anies juga kalah. Ya. Yang menang siapa Jip? Kalau ada perbedaan di kelas ini lebih banyak berupa diskusi ya. Kita juga nggak boleh saling ini harus ditempatkan sebagai wacana diskusi ya. Mau dukung Prabowo, mau dukung Jokowi silahkan ya. Tapi yang penting harus ditempatkan dalam kerangka diskusi ya. Jangan sampai ada nanti permusuhan, nggak ada ya permusuhan di kelas ya. Lagi juga udah lewat ya. Cebong dan kampret sudah lewat. Tapi masih ramai juga apa gimana? Kalau menurut kalian? Masih. Cebong dan kampret masih ramai. Masih. Ya mudah-mudahan bisa segera berakhir lah ya. Oke, sudah mau selesai ya. Paham ya? Coba Pak Arief minta satu orang untuk menyampaikan tadi ada berapa tuh materi yang Pak Arief sampaikan. Dari periode pertama sampai terakhir sampai reformasi. Ada yang bisa? Saya, Pak. Aufa, coba Aufa. Materi pertama tentang apa? DITII diadakan pada tahun 1949
Bukan Terus materinya, materinya apa? Materinya apa? Kronologinya aja, kronologinya. kronologi. Tahun Oh ya, 45 sampai 59. oke. Tahun 1945 merdeka, 1945 sampai 1949 masa kemerdekaan. Terus tahun 1950 sampai 1959 demokrasi liberal. Tahun Masa demokrasi liberal. masa demokrasi liberal. Terus pada tahun 1959 sampai 1965 masa demokrasi terpimpin. Lalu pada tahun 1965 sampai 1998 masa demokrasi reformasi Orde Baru. Masa Orde Baru aja, jangan pakai reformasi. Oh ya, masa Orde Baru. Terus 98 sampai 98 sampai sekarang ya, itu namanya masa reformasi. Reformasi. Ya. Itu ya kurang lebih ya, nanti akan kita coba selesaikan di semester ini aja, dan semester depan mungkin diskusi-diskusi kecil atau diskusi-diskusi selektif ya. Artinya bukan lagi mengejar materi. Meskipun tuntutan materi itu ada, tapi nanti kita akan coba selesaikan baik materi penyampaian maupun penilaiannya nanti kita akan selesaikan di semester 1. Biar nanti semester berikutnya kalian lebih fokus di UTBK ya. Di ujian lah ya, di ujian. Kita belum tahu apakah nanti akan ada ujiannya bentuknya seperti apa. Kita belum ada kepastian. Kemarin kita sudah sepakat mau masuk pun nggak jadi masuk, udah berapa kali kayak gitu, 2 kali kalau nggak salah. Waktu dulu pernah kita udah mau masuk, setelah lebaran ternyata enggak, ada gelombang 1, ini gelombang 2, gelombang 3, nanti ada gelombang 4 ya. Jadi kita banyak gelombang ya, tergantung dari varian. Nanti WHO tuh maunya berapa varian gitu kan, nanti tiap tahun keluar varian, nanti akan ada lagi terus, nggak pernah selesai ya. Tiap tahun nanti ada varian baru, varian dan varian. Ya. Pokoknya kita sehat terus, olahraga terus, makan yang bergizi, yang sehat pokoknya ya, yang menyehatkan badan. Oke? Ya. Jadi semester ini pokoknya kita selesaikan materinya. Semester depan semester depan itu efektifnya paling sebulan. Efektif sebulan, habis itu udah kalian sibuk ujian inilah, ujian itulah, udah nggak ada belajar lagi. Jadi kita semester ini materinya dari 1 sampai 5 atau berapa tadi, 6 itu selesaikan udah. Ya, jelas ya? Siap. Jelas Pak, insya Allah. Siap. Cukup ya? Siap, insyaallah. Jelas. Cukup ya untuk hari ini ya? Siap. Cukup. Cukup. Tolong Bar, Bar yang nggak masuk, Bar siapa Bar? Akbar nggak masuk. Lalu saya cek dulu, Pak. Siap. Jokowi Pak masuk. Sambil foto ya, foto. Foto Bar, foto. Pak Bapak mau kemana Pak? Pak. Rujak, bisik banget rujak. Bapak hilang Pak. Pak mau kemana? PKS. Pak. Husen. Husen apa? Husen. Ilham. Dan Minggir, kamera. minggir. Foto siap. Ayo dong, nyalain semua dong. Ya, foto nyalakan semua. Foto mulu Pak. Ayo nyalain semua, nyalain. Ilham. Ilham nyalain. Siap, foto ya. GP. Ilham terlalu dekat. Nih banyak yang belum nyalakan kamera nih. Wina Panduwinata. GP nomor. Wafli. Ilham. Lulu. Udah ya. Asbi. Siapa yang belum? Lili. Abian. Wiwi, Unjib. Abian. Aupa. Kok wajahnya beda-beda ya? Saya nggak pernah lihat sih. Ilham paling ganteng GP Pak. jangan nomor. Wih, paling ganteng. Siap. 5, 4, 3, 2, cekrek. Lagi.
Chairun, Khairunisa, Raida, Maya, Zakia, Rizky, Fadila, Aini, udah. Aiman. Ayo dong. Palanya Aiman. Iman. 1, 2, 3. Man, gua lagi di gunung, man. Ya. Bar dia, Bar. Bar. Apa Pak? Ya, Nanti yang hadir. nanti nama-nama yang ditulis hadiro itu kamu copy taruh di WA ya. Man, lihat, man, gua lagi di Itu gunung. Pak. Kalau mau komentarnya hilang Pak, saya baru ganti ke laptop tadi hilang Pak. Itu. Kopiin wakilnya Coba, siapa kalau- itu? Minta kopiin Itu, sama wakilin, temen itu wakilin. siapa tuh? Kopin. Man, gua lagi di Kopin gunung, man. 5.000. Kopi. Kopin 5.000. Jip, kayak gimana Jip? Kasih tau Jip. Kopi Nih, aren. gua mau pindah tempat nih. Pencet apa Itu Jip? jangan ngaca aja di kamera. Bar, kalau nggak tulis dia nggak masuk siapa deh sekarang coba Gua cek di siapa surga, nggak masuk. Ya, Pak. Pak, Ini lagi saya cek Pak. Siapa yang nggak masuk? Pak Udah azan tuh. Pak. Siapa yang nggak masuk siapa Bar? Bar. Abdul Aziz Siapa yang Pak. nggak masuk Pak? Abdul Aziz, Abdul Firlian. Man. Yang sakit siapa tuh? Ini udah dipoto belum sih? Ya Bar. Oh, iya Pak, hadir. Tulis yang nggak masuk ya di WA Abdul ya. Aziz. Abdul Aziz, satu doang. Di WA, Bar, di WA. Terus Ya, Abdul Bar. Firlian. Tadi yang sakit siapa tuh? Oh iya, di WA. Oh, di WA. Hadir Pak, hadir. Pak Ajan. Ya sudah cukup ya. Dilanjutkan di WA. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.